Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah memberikan suatu kenikmatan karena telah diberikan suatu kesehatan dan sudah diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan menyampaikan materi, mendengarkan materi, dan saling berdialog, saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, dan semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi dimulai dari materi semangat dalam menciptakan suatu karya, atau kita harus semangat untuk berkarya gitu. Jadi kita langsung mulai saja. Bagi saya ya, saya pahami apapun aktivitas yang dijalani itu harus melahirkan suatu karya. Belajar, mengajar, atau menulis itu adalah aktivitas yang menyenangkan jika ditekuni dan juga penuh dengan keyakinan, semangat, fokus, dan juga dapat menghasilkan suatu karya. Konsisten untuk terus berkarya itu ya sesuatu yang sulit untuk dilakukan, padahal kita terus-menerus kayak barengan untuk bisa membuat karya yang bermakna dan juga bermanfaat gitu. Jadi hal yang pertama yang menjadi dasar segala karya itu ya motivasi. Tanpa motivasi yang kuat, seseorang itu tidak akan bergerak untuk membuat sebuah karya. Bahkan untuk sebuah karya kayak cerita ataupun kata-kata sampah di sosial media saja, itu tanpa motivasi seseorang tidak akan melakukan atau menuliskan karya tersebut gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk terus bisa berkarya? Berdasarkan pengalaman dan perenungan, atau ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa coba. Yang pertama, itu hal terpenting dalam berkarya itu adalah pilihan yang kita ambil. Jadi berkarya itu tidak berkarya ya sebuah pilihan, tapi tentu saja setiap pilihan itu memiliki tanggung jawab masing-masing gitu dalam diri kita. Sebut saja kita itu memilih untuk tidak berkarya, ya permasalahannya kemudian apa gitu. Nah, apakah kita cukup berani untuk menerima konsekuensinya? Konsekuensi seperti apa yang dimaksud? Bisa jadi konsekuensi ya kita tidak akan mendapatkan prestasi, bahkan penghasilan gitu, atau konsekuensi yang lainnya gitu, menjadi tidak bisa melakukan aktualisasi diri atau mengekspresikan tentang kemampuan diri gitu, atau kebutuhan manusia yang lainnya tentang eksistensi atau keberadaan yang hanya bisa dilakukan dengan beraktualisasi. Jadi aktualisasi itu wujud seperti apa gitu ya, tentunya dengan berkarya gitu, apapun bentuknya, menulis, bercerita verbal, atau menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, kontribusi ide, gagasan, bahkan berbagai waktu dengan hadir untuk orang-orang yang disayangi gitu. Menurut saya sih juga merupakan sebuah karya yang seharusnya itu bisa diapresiasi oleh diri sendiri gitu. Nah, apresiasi sekecil apapun yang bisa dilakukan itu, permulaan saya untuk menulis itu adalah karena saya ingin berusaha untuk mengapresiasi setiap ide dan juga apa yang sudah diberikan kepada saya gitu. Yang menulis bagi saya itu ya berkarya gitu, meski mungkin tidak ada satu orang pun yang mau membaca ataupun memperdulikannya gitu. Saya pun tidak peduli jika itu terjadi, karena bagi saya hal yang terpenting dalam berkarya itu saya bisa bersyukur. Bahkan saya telah tuntas untuk menuliskan sebuah ide menjadi sebuah karya, dari sebuah niat menjadi sebuah amal gitu. Jadi carilah dan teruslah untuk memiliki sahabat yang mendukung kalian gitu dalam berkarya. Dimana memiliki sahabat atau teman itu ya banyak tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kalian gitu. Tentu untuk menjadi pendukung atau dukungan dalam berkarya bisa jadi hal yang mudah gitu. Bisa mempermudah pekerjaan kita. Dari sekian banyaknya teman, memang tidak semuanya menyukai karya atau tidak mendukung apa yang kita buat, tapi setidaknya mereka bisa memberikan masukan atau timbal balik gitu. Tapi
berbeda dengan seseorang yang mungkin tidak banyak memiliki teman dekat ataupun sahabat, itu pasti akan cukup kesulitan untuk mencari sosok-sosok yang bisa mendukung untuk berkarya. Tapi satu hal yang bisa saya sarankan kepada kalian semua, teruslah mencari dan juga berkumpul dalam sebuah kelompok, bisa dalam sebuah komunitas atau bahkan menginisiasi kayak komunitas gitu. Jadi saya percaya dengan banyak teman, sahabat itu bisa menemukan sebuah lingkaran pendukung yang akan membuat kita itu bisa terus berkarya. Berkarya itu bukan merupakan kata asing di kalangan mahasiswa gitu. Sebagai seorang yang mahasiswa, saya sendiri itu diharapkan oleh masyarakat untuk menciptakan sebuah karya untuk masyarakat. Itu dalam KBBI yang berkarya itu memiliki dua arti, seperti profesi dan juga menciptakan. Tapi hal yang akan ditekankan dalam tulisan itu ya berkarya dalam menciptakan, ya di sini berarti menciptakan suatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ya kata berkarya itu tidak asing di kalangan mahasiswa gitu. Terkadang di salah satu itu diartikan oleh beberapa mahasiswa itu merasakan berkarya itu dapat dilakukan setelah diri mereka itu selesai menempuh pendidikan di universitas. Padahal saat berkarya sendiri tidak harus menciptakan suatu hal yang besar dan juga bermanfaat secara langsung lah kita dapat dirasa oleh banyak orang gitu. Menciptakan suatu hal yang sederhana yang bermanfaat bagi orang lain itu disebut juga sebagai karya gitu. Ya manfaat yang diberikan ya tidak harus selalu dirasakan oleh orang banyak gitu ya. Semangat dalam berkarya itu harus ditanamkan pada diri pribadi kita. Ya kita harus berpikir masing-masing gitu, sampai kapanpun hal itu menjadi motivasi belajar gitu bagi seseorang untuk berkarya dengan semangat, dan juga seseorang itu harus berjuang semaksimal mungkin untuk dapat berkarya. Jadi diri kita itu sebagai seorang mahasiswa yang memiliki kesempatan di bidang pendidikan, di bidang pemula, itu kita harus memiliki semangat berkarya dan harus tinggi gitu cita-citanya sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan. Bukankah manusia itu terbaik itu manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, manusia yang baik gitu. Setiap orang itu pasti pernah merasakan bangun di pagi hari dan juga penuh semangat, kemudian berhasil menyelesaikan banyak hal gitu yang perlu dikerjakan. Ya setiap orang itu tentu juga pernah merasakan bangun di setiap pagi hari gitu, ingin melakukan apa-apa gitu, menjadi kaum, masa kita harus menjadi kaum rebahan terus gitu. Ya sekali-kalilah kita menjadi orang yang memotivasi gitu, memotivasi orang lain gitu, yang manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain gitu kan. Setiap orang itu pasti pernah merasakan gitu, merasakan apa yang kita rasakan gitu. Jadi kita harus memberikan suatu motivasi dalam hidup. Kita juga saling memberikan suatu motivasi gitu. Nah, yang pertama mungkin kalian tentukan goal utama kalian. Dimana sebagai contoh, kalian ingin proposal usulan produk baru yang kalian gagasi, yang kalian setujui gitu. Buat daftar langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk mewujudkan sedetail mungkin. Misalnya, mulai dari mengumpulkan argumentasi mengapa produk ini penting untuk diluncurkan, yaitu menentukan target pasar, konsep, dan juga produk itu sampai rencana memasarkannya. Itu daftar isi itu akan sangat berguna ketika kalian merasa kehilangan motivasi. Ya biasanya ketika motivasi pergi, kita akan kehilangan arah dan bingung untuk kembali memulai, bahwa cenderung menghindari untuk memulai lagi gitu. Nah, jadi daftar ini bisa menentukan kita untuk terus bergerak mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai goal yang kita inginkan. Nah, yang kedua mungkin analisis kemungkinan gagal gitu. Tapi setelah membuat daftar langkah-langkah yang perlu kalian lakukan, ya analisislah daftar itu gitu. Kenali langkah-langkah yang mana saja yang berpotensi gagal, atau pahami apa yang bisa membuatnya gagal. Nah, selanjutnya antisipasi gitu pemicu kegagalan tersebut. Misalnya seperti bentuk produk yang kalian usulkan bisa ditolak, maka lakukan riset kecil-kecilan apa yang membuat basic itu tidak disukai, kurang disukai gitu. Bagaimana memperbaikinya, mengapa analisis ini penting gitu. Nah, seringkali ketika kita mengalami kegagalan itu motivasi itu ikut angkat kaki gitu. Kalau sudah begini ya pekerjaan yang kita usahakan ya terbengkalai gitu, bahkan ditinggalkan. Dan dengan menganalisis kemungkinan itu gagal, kita perlu mempersiapkan diri untuk mengantisipasi yang terburuk gitu, untuk melatih bahwa gagal itu biasanya tidak apa-apa, tapi gagal bukan berarti kita perlu memperbaiki gitu.
Nah, yang ketiga itu kalian menciptakan suasana kerja yang nyaman. Jangan lupakan bahwa kalian itu menghabiskan banyak waktu di ruang kerja. Ya, sebagai orang ya mungkin menemui masalah ketika berada di meja kerja atau berantakan sebagian lainnya, itu bisa jadi akan kehilangan motivasi untuk memilih melakukan hal-hal lain gitu. Maka kita perlu membuat suasana kerja itu senyaman mungkin agar fokus dalam bekerja gitu. Yang keempat itu variasikan hal yang perlu kalian lakukan. Pada suatu titik itu kalian mungkin merasa bosan atau mengerjakan hal-hal yang kalian lakukan. Ini wajar ketika kita menggunakan sesuatu yang sama atau memiliki tingkat kesulitan yang sama, otak yang merasa jenuh, atau upayakan untuk memverifikasi atau hal-hal yang perlu kalian lakukan setiap minggunya gitu. Nah, yang kelima itu buka dialog dengan diri sendiri gitu. Jika jenuh ya tetap itu terus berada di kita gitu, melanda pada kita gitu. Nah, itu kehilangan motivasi atau perlu menenangkan diri, itu kalian harus mencoba untuk menghilangkan suatu hal yang mungkin mempengaruhi diri kalian. Kenali apa yang ada di diri kalian, apa yang kalian butuhkan, dan seringkali kalian akan menemukan banyak jawaban dari berdialog dengan diri sendiri gitu. Nah, yang keenam itu minta bantuan. Ketika kalian menyadari bahwa batasan kalian itu meminta bantuan orang lain, maka kalian sedang mengantisipasi kegagalan. Jadi jangan ragu untuk meminta bantu kepada orang lain, atau memang memiliki kepastian di bidang yang tidak kalian kuasai. Itu meminta bantu juga bisa membuat kesempatan untuk kalian untuk mencari inspirasi dan juga melihat cara pandang yang baru ya. Itu akan terhindar dari rasa jenuh dan juga dapat mempertahankan motivasi diri gitu. Nah, yang ketujuh itu jangan lupa apresiasi diri, dimana ini penting sekali. Pada dasarnya kita bekerja untuk memperoleh apresiasi atau aktualisasi diri. Nah, siapa yang tidak senang ketika menerima insentif gitu dan dari hasil kerja kita tentunya. Nah, itu tentunya berlaku pada diri kita sendiri. Ketika goal yang kita tuju berhasil atau tercapai, itu jangan hanya memberikan apresiasi pada diri sendiri, tapi rayakan dengan membelikan makanan favorit atau barang-barang yang kita idamkan lah, sesekali gitu, memanjakan diri kita gitu. Ya, selain itu ya juga ada beberapa yang mungkin kalian harus temukan motivasi diri dalam kalian gitu. Jadi ada banyak sih, dan jangan terlalu meremehkan kesulitan gitu. Dan harus menjalani proses yang mungkin memakan waktu yang lama, tapi yakinlah bahwa harapan itu pasti terjadi gitu. Berusaha lebih keras ketika ada tantangan yang muncul dan membandingkan capaian diri sendiri dengan capaian orang lain yang terlihat lebih cepat gitu. Terlalu optimis sehingga tidak bisa membuat persiapan, itu mungkin akan membuat kalian mudah down gitu. Atau lupakan kalau setiap orang itu pasti akan naik turun dan tidak terlalu berjalan sesuai dengan keinginan, atau melihat kritikan sebagai sarana atau memperbaiki suatu hal yang mungkin harus diperbaiki, tentang kritik atau kegagalan gitu, atau mengabaikan sinyal kekalahan yang diberikan oleh tubuh atau pikiran kalian, atau tidak pernah mencoba untuk memvisualikan tujuan akhir yang ingin dicapai.